Hai, salam jumpa kembali di video klip saya tentang penyuluhan pertanian. Salam penyuluh, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini saya membuat klip video tentang kegiatan-kegiatan saya di wilayah binaan saya, yaitu Kelurahan Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon. Nah, Kecamatan Sipoholon itu yaitu diantaranya Kelurahan Situmeang Habinsaran mempunyai luas lahan sekitar 655,5 hektar yang terdiri dari lahan sawah 94 hektar dan lahan kering 57,65 hektar, lahan perkebunan rakyat yaitu 175 hektar dan tempat rekreasi 45 hektar. Jadi di sini tempat rekreasi ini yaitu sangat terkenal di daerah Kelurahan Situmeang Habinsaran, yaitu air panas Sipoholon, dengan wisata alam yang cukup indah dan cukup menarik untuk berwisata ke sana. Nah, kalau mau datang silakan ya teman-teman. Begitu juga dengan kulinernya, yaitu kacang sihobuk yang cukup terkenal itu. Nah, sekarang semakin hari semakin ditingkatkan untuk menambah income ataupun menambah perekonomian yang ada di Kelurahan Situmeang Habinsaran. Saat ini juga saya sedang membina 15 kelompok tani dan 7 diantaranya sudah memiliki akte notaris yang telah sah berdasarkan hukum. Dan pada saat ini kelompok-kelompok tersebut sudah saya input ke dalam Simluhtan Kementerian Pertanian yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh PPL, yaitu saya sendiri di Kecamatan Sipoholon. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, saya juga menginput kelompok-kelompok tani binaan saya dalam ERDKK, karena salah satu syarat untuk menebus pupuk harus terentry di ERDKK yang diketahui dan disetujui oleh koordinator. Nah, koordinator kami yaitu Bapak Joloi Sibagariang yang membawahi Balai Penyuluhan Pertanian, yaitu ada 13 desa dan 1 kelurahan yaitu binaan saya sendiri. Dan di sana pengembangan pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan sangat terus ditingkatkan melalui bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah, baik berupa pupuk, bibit, bahkan alsintan. Nah, alsintan sendiri juga sangat diperlukan untuk pengembangan pertanian dalam pengolahan lahan-lahan pertanian, baik itu lahan tidur ataupun lahan-lahan yang akan dikelola kembali untuk pertanaman musim kedua setelah tanaman pangan, yaitu tanaman padi sawah. Padi gogo pengembangannya saat ini berada di sekitaran Sibadak 1 dan Sibadak 2, dan Sibadak 1 dan Sibadak 2 ini juga menjadi sentra tanaman perkebunan, yaitu tanaman kopi. Dan daerah Tapian Nauli biasanya pengembangan untuk budidaya ikan, yaitu ikan nila dan ikan mas. Saat ini juga untuk bulan Mei dan sampai bulan Juli akan terjadi panen raya, yaitu panen tanaman pangan yaitu padi sawah. Nantinya akan diubin oleh penyuluh pertanian dan teman-teman ataupun dengan para petani untuk mendapatkan berapa sebenarnya produktivitas yang akan didapatkan melalui hasil panen yang akan dilakukan pada bulan tersebut di tahun ini. Jadi diharapkan pengembangannya itu sangat agar ada peningkatan, mengingat tahun lalu sekitar 6,25 adalah produktivitas yang telah saya ubin sendiri, dan diharapkan pada tahun ini ada peningkatan poin sehingga masyarakat semakin hari semakin semangat untuk mengembangkan pertanian mereka melalui pertanaman budidaya tanaman pangan yaitu padi sawah. Selain padi sawah, setelah musim tanam kedua nantinya mereka akan mengembangkan tanaman hortikultura yaitu cabai, tomat, bahkan bawang merah. Nah, bawang merah saat ini pengembangannya sangat diinginkan oleh masyarakat, tapi karena mahalnya bibit bawang merah, keinginan mereka itu agak tersurut. Tetapi semoga melalui kelompok tani yang sudah terakte notaris, mereka mendapat bantuan benih bawang merah baik itu dari provinsi ataupun APBN. Nah, di sini
varietas yang telah dikembangkan yaitu batu hijau, karena mengingat batu hijau ini adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut cukup bagus sehingga mereka ingin mengembangkan lagi untuk pertanaman setelah tanaman padi nantinya. Selain itu, tanaman tomat menjadi sentra di daerah Pasinaran. Setiap harinya mereka panen untuk dibagikan ke masyarakat di Pasar Siborong-Borong dan Pasar Darutung, dan juga keluar kota yang ditampung oleh penampungnya, yaitu toke-toke yang bisa menampung hasil-hasil daripada tanaman mereka, yaitu tanaman tomat, sayuran, bahkan buah-buahan yang dihasilkan di daerah Pasinaran tersebut. Jadi saat ini pengembangan di bidang pertanian sangat diharapkan mereka melalui ilmu-ilmu pertanian yang kita berikan melalui penyuluhan pertanian, baik itu penanganan hama penyakit ataupun penanganan bagaimana penggunaan alsintan sebaik mungkin, sehingga mereka dapat mengembangkan hasil-hasil pertanian mereka lebih lagi. Selain dari pertanian dan pengembangannya, vaksinasi rabies pada ternak anjing juga dilakukan di sana melalui bantuan dari penyuluh peternakan. Mereka sangat memberikan antusiasme atas vaksinasi tersebut sehingga penyebaran virus rabies dapat terhindarkan. Untuk pengembangan ternak babi masih sangat minim karena mengingat masih ada virus ASF yang masih berkembang. Mengingat tahun lalu mereka merasakan kerugian yang sangat signifikan, sehingga pengembangan untuk tanaman untuk budidaya ternak babi kurang dilakukan mereka untuk tahun 2021 ini. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya ada peningkatan, ada kemajuan, ada keterampilan daripada para petani kita, sehingga mereka bisa menjadi petani-petani yang handal, petani-petani yang mandiri, petani-petani yang dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri sehingga tidak berpangku tangan terhadap apapun juga untuk pengembangan ekonomi masyarakat di sana. Saya berharap agar mereka dapat berkembang dan berkembang lagi melalui penyuluhan-penyuluhan yang diberikan di sana, melalui perhatian-perhatian kita bersama untuk pengembangan ekonomi bersama seluruh masyarakat Tapanuli Utara, terkhusus di Kelurahan Situmeang Habisaran. Salam penyuluhan, salam pertanian, sampai jumpa lagi. Saya berharap kita tetap semangat, tetap jaya, bahkan tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kekuatan kita untuk lebih lagi bersemangat, dan bersemangat. Shalom. Horas, merdeka, merdeka.